Yang pertama tadi untuk bisa membuat kita menjadi lebih stabil, lebih tenang, tentu penguasaan materi. Ini penguasaan materi yang betul-betul harus kita pahami. Penguasaan materi ini apa? Setidaknya harus tahu cara membaca, cara baca arah. Ya, kemarin sudah kita singgung cara membaca arah. Pertama, difahami dulu struktur candlenya. Atau bahkan kita lihat dari trennya. Tren yang kecil terdekat dari running kemana. Yang kedua, wilayah pentingnya atau level pentingnya. Perhatikan level pentingnya. Ada support resisten, ada retrace-nya. Retracement. Kemudian yang ketiga, perhatikan dari struktur terbentuk sudah kita pahami, level pentingnya kita sudah memahami, maka perhatikan trigger yang kita gunakan apa. Trigger entry yang mau kita gunakan apa. Kalau kita menggunakan running, maka perbanyak latihan kita dengan entry saat running, marketnya bergerak dengan volatilitas yang tinggi. Kalau marketnya tidak ada volatilitas yang tinggi, sangat tidak cocok untuk kita mengambil entry dari trigger running itu. Maka harus difahami materinya, kuasai semuanya. Ini harus dikuasai semua. Diulang-ulang, ketika kita mau entry diulang-ulang, selalu pahami dulu strukturnya seperti apa. Ada level penting di mana, triggernya apa yang kita jadikan sebagai patokan untuk kita entry. Apakah pola candle, ataukah breakout, ataukah mungkin pergantian warna di level pentingnya dan sebagainya. Ini harus pahami materi yang sudah kita sampaikan, kemudian kita praktekkan. Maka namanya penguasaan materi. Ini harus dipahami semua. Difahami tidak cukup diamati dan kita hafalkan, tetapi selalu kita coba untuk dipraktekkan. Maka penguasaan materi sangat penting. Yang kedua, untuk membuat stabil kita, ya, ketenangan di dalam trading kita, tentu harus betul-betul punya target yang realistis. Punya target yang realistis. Kalau target saya adalah 1%, ya, target kita 1% sudah tercapai, berarti tinggal bonusnya. Ya, kalau sudah tercapai tinggal bonusnya. Maka ketika sudah tercapai ini harusnya kita break dulu. Harusnya kita selesai dulu. Ya, kalau kita misalkan mau menambah sedikit banyak, tentu lotnya diturunkan. Lotnya diturunkan. Tidak cukup diturunkan lotnya, ya, tetapi juga harus memperhatikan waktunya. Ya, memperhatikan waktunya. Waktu seperti apa yang harus kita perhatikan? Ya, ada waktu-waktu penting yang kita harus catat di sana, kita harus perhatikan di sana. Yang pertama, waktu-waktu untuk kita entry. Waktu-waktu untuk kita entry terbaiknya. Di mana waktu-waktu yang penting untuk kita entry terbaiknya? Tentu ketika pasarnya itu ramai, ketika pasarnya itu banyak permintaan dan penawaran. Ya, di transaksi apapun, di kondisi pasar yang konvensional pun, kalau pasarnya itu puncak ramainya, maka terjadi banyak permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang jualan, harga semakin anjlok. Harga semakin turun karena banyak saingan. Sama-sama jualan bakso, beda di satu tempat itu cuma satu penjual dengan 10 penjual. Pasti nanti akan bersaing. Maka harus tahu kapan waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat itu seperti apa? Tentu waktu-waktu yang tepat ini, yang terbaik ini, satu, kita punya peluang di sana. Punya peluang yang banyak. Jadi kalau misalkan kita punya aktivitas, punya kesibukan, ya tentu bukan di tengah kesibukan kita. Di saat waktu kita sudah longgar. Kemudian perhatikan sesi, pasar sesinya, atau pembagian waktunya. Ada Asia,
ada Eropa, ada Amerika. Karena tidak setiap waktu kita bisa entry-kan di sana. Ada waktu-waktu tertentu yang marketnya betul-betul bergerak lambat sekali. Tentu kalau bergerak lambat, kita akan kelamaan nunggunya. Kalaupun kita entry di kondisi pasar yang sepi, ya, yang kita dapatkan adalah minus, ya, floating minus yang tidak segera selesai, ya. Karena naik tidak cukup, turun juga tidak cukup. Cukup stabil untuk kita menunggu kondisi yang minusnya masih tersangkut di sana. Maka harus paham, ya, mana yang terbaik. Nanti sesuaikan dengan waktu luang kita, sesuaikan dengan karakter kita. Jam-jam Asia biasanya agak sepi, ya. Jam-jam Asia ini rata-rata pasarnya masih sepi. Di Asia ini biasanya jam 4 sampai jam 12 siang. Ini pasar Asia. Ya, kalau di emas belum buka, XAU itu belum buka jam 4. Ya, paling buka jam 5, jam 6 baru buka. Kalau yang lain sudah buka, jam-jam Asia ini sudah buka. Kemudian Eropa itu masuknya jam 14 hingga 22. Waktu Indonesia Barat, ya. Amerika itu mulai masuk jam 19.00 hingga 03.00. Yang pasar paling ramai itu pasarnya Eropa. Kenapa pasar Eropa paling ramai? Karena pemain besar rata-rata dari Eropa. Yang menggerakkan pasar itu yang paling besar adalah Eropa. Ya, sehingga jam-jam Eropa ini biasa sudah mulai bergeliat, mulai ramai di sana. Jam pasar itu selalu yang ramai jam-jam Eropa. Jam 2 siang sampai jam 10 malam itu ramainya. Jam puncaknya ketika pertemuan dua pasar besar ini, yakni jam 19.00 hingga 22.00. Ini puncaknya, puncak pasarnya ramai. Sehingga kalau kita menggunakan trigger running itu lebih tepat di jam-jam ini. Di jam-jam Asia, Eropa dan Amerika ketemu di sana. Nanti marketnya akan ada volatilitas yang tinggi. Namun demikian bukan berarti kalau di pagi hari tidak ada market besar. Ya, ada kalanya pagi juga sudah, ya, bergeliat. Tetapi secara umum pasar itu ramainya di jam-jam 19 sampai jam 22. Ini puncaknya. Nah, ini harus bisa memilih. Selain kita mampu memilih waktu yang terbaik, ya, tadi kita juga harus punya target yang realistis. Yang realistis itu yang masuk akal, yang bisa kita capai sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan dana dan kemampuan skill di sana. Yang ketiga, kuasai money management dan risk manajemennya. Saya biasa menyebut dengan money management dan recovery. Ya, recovery itu adalah salah satu usaha untuk meminimalkan kerugian. Contoh misalnya, saya analisa marketnya naik, maka saya entry buy di sana. Ya, ketika saya masuk buy, ternyata marketnya naik sebentar kemudian turun. Nah, saat market bergerak berbalik inilah kita diuji untuk bagaimana kita mampu melakukan recovery dengan baik. Jadi recovery itu meminimalkan kerugian dan bisa memaksimalkan keuntungan yang ada. Contoh misalnya ini kecenderungan kuat sekali ke bawah. Ya, dari tekanannya kita lihat pelan tapi makin tebal, volumenya makin tebal. Maka kita ketika turun mungkin 300 pip. Kemudian kita ancang-ancang untuk melakukan recovery. Ini misalkan lotnya 0,2. Ketika dia turun tebal, kita amati dulu. Kemudian perhatikan volume di sana. Ketika sudah tebal, kita tunggu dia koreksi dulu naik. Ya, kita tunggu koreksi naik sehingga membentuk seperti ini. Tebal, di bawah ada koreksi. Tadi awalnya turun tebal sampai di sini, kemudian ketika ada koreksi, nah kita bisa recovery di sini. Kita masuk posisi sell. Lotnya silakan dinaikkan, jangan menggunakan lot yang sama karena namanya ngunci nanti, ngelok. Akan susah keluar kalau tidak pengalaman. Naikkan misalkan 1-2 kali atau 1,5-nya. Saya biasa menggunakan lot yang lebih besar dari awalnya, misalkan 0,4. Nah, target kita nanti tidak usah terlalu jauh. Target kita menyentuh kembali di sumbu yang bawah. Ketika menyentuh di sini, minimal ada keuntungan yang kita bisa dapat dari sini. Ya, kemudian kita close yang di bawah, close yang di atas. Dua-duanya kita close. Lah kan rugi yang di atas.
rugi yang di atas ini setidaknya bisa dikurangi dari yang bawah. Atau kita mungkin biasa dengan cut loss di awal. Ini cut loss di sini ketika koreksi, saya cut loss dulu buy-nya, kemudian saya masuk posisi sell. Itu nanti teknisnya kita bisa praktekkan dengan berbagai caranya.